Sederet jabatan tersebut di atas saya terima secara alamiah tanpa saya menggunakan cara-cara yang kolusi dan nepotisme. Terdakwa Teddy Minahasa membeberkan sejumlah prestasinya selama menjadi bagian Korps Polri. Hal ini disampaikan saat membacakan nota pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Kamis 13/4. Dirinya juga menyinggung jabatan yang diraihnya bukan dari cara kolusi dan nepotisme. Ia klaim bahwa jabatan yang dia raih selama berkarir di Polri terlalu gampang dirusak hanya karena uang Rp300 juta. Saya awali dengan poin 1 tentang latar belakang kehidupan saya, Majelis Hakim yang mulia. Saya lahir dan dibesarkan dari keluarga yang kurang mampu. Saya 8 bersaudara yang sejak kecil tumbuh dan dibesarkan di sebuah kota kecil di Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian pada tahun 1990 saya lulus SMA dan langsung mengikuti seleksi Akabri. Karena saya yakin bahwa kedua orang tua saya tidak akan mampu membiayai saya ke jenjang pendidikan berikutnya atau kuliah di perguruan tinggi. Alhamdulillah saya dinyatakan lulus seleksi Akabri dan masuk matra kepolisian atau Akademi Kepolisian tahun 1990 itu juga. Saya menjalani semua proses pendidikan di Akpol selama 4 tahun dengan penuh rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Karena saya sadar betul bahwa saya bukan berasal dari keluarga pejabat, bukan dari kalangan keluarga yang mampu, ataupun bukan anak jenderal. Dalam bahasa Jawa, boleh saya katakan saya ini kawulo alit atau wong cilik atau orang kecil. Kemudian setelah lulus, saya juga berdinas dengan baik sampai dengan capaian saat ini. Deretan prestasi akademis, prestasi kerja, serta tanda jasa dan tanda kehormatan dari negara maupun kontribusi saya dalam berbagai event nasional di bidang olahraga maupun penyusunan rancangan undang-undang di DPR RI serta organisasi kemasyarakatan lainnya telah mengantar karir saya meningkat secara eskalatif. Berbagai posisi strategis dan prestisius pernah saya duduki, baik di bidang pendidikan, operasional maupun staf. Majelis Hakim yang mulia, bila saya urut ke belakang riwayat beberapa jabatan saya sebagai berikut. Tahun 2022 terbit SKEP sebagai Kapolda Jatim, kemudian Kapolda Sumatera Barat, staf ahli manajemen Kapolri, Wakapolda Lampung, Kapolda Banten, Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri, staf ahli Wakil Presiden Republik Indonesia, kemudian Ajudan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan 2013 sebagai Komandan Satuan Tugas Pengamanan Calon Presiden Joko Widodo. Sederet jabatan tersebut di atas saya terima secara alamiah tanpa saya menggunakan cara-cara yang kolusi dan nepotisme, terutama pada saat menjabat sebagai Ajudan Wakil Presiden maupun sebagai Komandan Satgas Pengamanan Capres Joko Widodo, melalui proses seleksi yang sangat ketat, selektif, dan sulit, baik di tingkat Mabes maupun di tingkat pusat atau istana. Terutama seleksi tentang materi, yaitu track record dalam kedinasan serta tes psikologi yang harus memiliki aspek intelektual, tanggung jawab, kejujuran, pengambilan keputusan, serta aspek ketelitian yang tinggi. Dan saya berprinsip bahwa jabatan adalah amanah atau kepercayaan yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Oleh karena itu saya pun telah memperoleh anugerah Bintang Bayangkara Nararia dan Bintang Bayangkara Pratama dari Presiden Republik Indonesia, yang maknanya adalah bahwa saya turut memajukan institusi Polri serta berdinas selama 25 tahun berturut-turut tanpa cacat. Artinya tidak pernah saya melakukan pelanggaran disiplin, etik maupun tindak pidana. Majelis Hakim yang mulia, dengan perjuangan saya untuk pencapaian karir tersebut, apakah mungkin saya akan merusak dan menghancurkannya hanya demi uang 300 juta rupiah yang telah dituduhkan kepada saya dalam kasus ini? Saya sampaikan juga bahwa
sebagai anggota Polri berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dengan jabatan sebagai Kapolda, bagi saya secara ekonomi itu sudah cukup yang mulia untuk memenuhi kehidupan dan kebutuhan hidup sehari-hari saya dan keluarga saya. Tidak berlebihan juga tidak kekurangan, namun cukup. Alhamdulillah, saya syukuri itu yang mulia. Jika saya di framing oleh media sebagai polisi terkaya versi LHKPN tahun 2022, menurut saya hal itu karena saya melaporkan apa adanya tentang apa yang saya punya. Saya tertib administrasi yang mulia. Saya tidak menyembunyikan apa yang saya punya kepada negara, saya laporkan. Aturannya demikian. Mohon maaf, saya bukan mengutarakan suatu kesombongan. Namun untuk apalagi saya harus melakukan penyimpangan hukum seperti ini hanya demi uang 300 juta rupiah. Saya sudah berdarah-darah dan berkeringat penuh perjuangan dalam meniti karir saya. Masa saya rusak sendiri dengan jualan sabu yang mulia? Selama berdinas sebagai Kapolda pun saya tidak pernah merepotkan bawahan saya. Mohon maaf, saya tidak pernah minta setoran-setoran yang mulia.